Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kami semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bisnis plan Yummy Cake. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Eka Arta, NPM 19321222141. Bisnis kue atau cake saat ini sedang berkembang di dunia. Terlebih dengan variasi-variasi cake-nya yang terus berkembang dan semakin menarik perhatian dan menggugah selera para penikmatnya. Pada dasarnya, cake sangat mudah dibuat. Seiring berjalannya waktu, variasi cake saat ini tidak serumit dulu. Saat ini cake hanya membutuhkan kreativitas dan keterampilan dalam membuat variasi bentuk dan rasa baru. Sedangkan cake dulu hanya memiliki variasi rasa yang itu-itu saja. Dan variasi penampilannya pun cenderung hanya menggunakan buttercream atau krim mentega. Terlebih cake sekarang lebih menarik dengan adanya hiasan fondant yang biasa digunakan pada cake kecil atau cupcake. Sehingga variasi cake saat ini lebih berkembang dan banyak peminatnya dan penjualnya pun semakin menjamur di mana-mana. Oleh sebab itu, banyak orang yang semakin kreatif dalam menumpahkan bakatnya mengolah cake dengan variasi baru. Nah, visi kami membuat bisnis ini yaitu menciptakan usaha unggul dengan mengutamakan kualitas. Dan misi kami pun melayani dengan sepenuh hati, terciptanya ekonomi bersama yang mandiri, dan terbentuknya usaha sampingan terbaik yang mengedepankan pelayanan dan kenikmatan. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Yosi Leona Wulandari, NPM 142. Saya akan membahas terkait aspek pemasaran. Target pemasaran kami, Yummy Cake ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, orang tua, dan remaja. Sehingga tingkat penghasilan dari bisnis ini cukup tinggi karena mencakup semua kalangan. Tapi usaha ini lebih menargetkan pada kalangan anak muda, yaitu sesuai dengan tema usaha ini, yaitu groovy. Selain anak muda, usaha ini juga sering didatangi para pekerja kantoran. Motivasi pelanggan untuk membeli produk Yummy Cakes yaitu dari harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan atas ataupun kalangan menengah. Selain harga yang relatif, packaging produk-produk dari Yummy Cakes juga menyediakan beragam ukuran dari warna cakes box dengan desain yang berbeda-beda. Selain itu, cakes bisa dikostum sesuai dengan keinginan customer. Untuk produk cakes ini, kami menggunakan warna-warna soft dan cerah. Kami juga sering mengadakan promo pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan momen yang ada. Sehingga pelanggan semakin tertarik dalam mengorder cakes di shop kami dan juga memberikan potongan harga pada setiap pelanggan yang sudah 5 kali order di shop kami. Dan tidak jauh menariknya, cakes di shop kami juga menyediakan cake sugar free untuk orang yang menderita diabetes. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran usaha Yummy Cakes kami, yaitu yang pertama, target penjualan. Usaha ini berjalan online dan tidak online, yang dimana berlokasi di daerah Denpasar di Jalan Raya Renon nomor XXX. Tempat cukup strategis dan mudah ditemukan karena berada di tengah kota. Kemudian sasaran konsumen, Yummy Cakes ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, sehingga tingkat penghasilan dari bisnis ini cukup tinggi karena mencakup semua kalangan. Tapi usaha ini lebih menargetkan pada kalangan anak muda sesuai dengan tema usaha ini, yaitu groovy. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Nama saya Imade Satria Wibawa, NPM 19321222123. Analisa operasional. Rencana produksi. Adapun rencana produksi yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan memperhatikan bahan yang kami gunakan agar konsumen tidak menyerah atau malu karena telah membeli produk kami yang berkualitas baik dari segi kualitas, bentuk, dan rasa. Yang kedua, lokasi. Tempat usaha yang telah kami rintis berada pada jalur yang sering dilalui orang, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Yang ketiga, cita rasa.
Dalam mengontrol rasa produk dari bisnis kami agar konsumen dapat menikmatinya dengan rasa yang baik, kami melakukan proses yang baik melalui dari bahan baku yang akan kami gunakan hingga proses pengemasan yang baik. Demi menjaga rasa produk kami dan tidak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang kami tawarkan kepada mereka. Analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama, tenaga kerja. Jumlah karyawan di Flamingo Cake berjumlah 6 orang. Standar jam kerja di toko kami adalah 8 jam kerja, 7 jam kerja, 1 jam istirahat, dan 1 hari libur. Sehingga karyawan akan mendapatkan gaji pokok sebesar 1,5 juta per bulan. Yang kedua, pengelolaan tempat. Dalam bisnis yang akan kita jalankan, tentunya kita harus memiliki izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya jika kita sudah memiliki izin yang cukup, usaha yang kita jalankan pun tidak berjalan dengan rasa khawatir dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan atau keunggulan. Bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kehigienisan dalam bahan baku dan proses pembuatan. Harga yang relatif terjangkau semua masyarakat. Yang kedua, kelemahannya, produknya bisa dibuat sendiri oleh konsumen, memiliki ketahanan hanya beberapa hari, pesaing dengan jenis produk yang sama. Yang ketiga, peluang, dapat dinikmati oleh semua kalangan, anak-anak maupun orang dewasa. Pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Ancaman, harga bahan pokok yang tidak menentu. Adanya kemungkinan pihak luar mencuri ide usaha kami. Perkenalkan, nama saya Iputu Arunata Putra, NPM 103, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu analisa keuangan. Yang pertama, proses produksi. Untuk proses produksi cake jenis star yang dihasilkan kurang lebih 3 pieces per hari, dan untuk jenis cake yang lainnya kurang lebih 30 pieces per harinya. Untuk waktu produksi yang diperlukan tergantung dari jenis dan jumlah pemesanannya. Berikut kita akan lihat rincian dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat jenis cake star. Berikut adalah tabel contoh dari bahan baku dan proses 1 kali produksi. Yang pertama adalah bahan baku. Yang diperlukan adalah tepung, mentega, telur, ragi, dan gula. Jumlah yang diperlukan dari tepung adalah 2.500 gram, mentega 450 gram, telur 16 butir, ragi 20 gram, dan gula 420 gram. Nah, berikut bisa dilihat harga beli persatuan dan jumlah total rupiah. Selanjutnya adalah bahan penolong yang diperlukan: garam 24 gram, susu cair 1000 ml, vanilla extract 40 ml, perwarna makanan 10 bungkus, coklat 1 kg, vanili 1 botol, keju 165 gram, Oreo 2 bungkus, green tea 500 gram, red velvet 500 gram, dan juga bahan-bahan lainnya. Di sini kalian bisa lihat harga beli persatuan dari bahan-bahan penolong dan jumlah total rupiahnya. Selanjutnya adalah nama mesin dan peralatan. Yang pertama, gedung. Yang kedua, rak kaca sebanyak 2 unit, kulkas 1 unit, mesin oven 2, mesin mixer 2, timbangan 1 unit, kompor gas, banner dan daftar harga,
gelas ukur, tabung gas, rolling pin, dan rak pendingin, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa lihat harga beli dari barang-barang dan peralatan yang diperlukan, nilai total jumlah rupiahnya, dan umur ekonomis bahan tersebut bertahan. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mardiawan, NPM 19321221110. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Langsung saja ke materi, yaitu rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini dibagi menjadi 4, yang dimana itu ada yang pertama jumlah modal tetap, yang kedua itu ada kebutuhan modal kerja, yang ketiga itu ada kebutuhan modal secara keseluruhan, yang keempat itu ada penentuan harga pokok. Nah, di mana yang pertama itu jumlah modal tetap terdiri dari yang pertama itu ada bangunan, yang kedua itu ada mesin dan peralatan, yang ketiga itu ada perlengkapan administrasi, yang keempat itu ada kendaraan untuk usaha. Nah, yang ke B itu ada kebutuhan modal kerja. Nah, di mana terdiri dari pembelian barang dagang tunai per hari, pengeluaran untuk ongkos bensin per hari, biaya listrik per hari, biaya air per hari. Nah, yang ke C itu ada kebutuhan modal secara keseluruhan menjadi sebagai berikut: modal tetap, kebutuhan modal kerja, jumlah kebutuhan modal, jumlah modal yang telah dimiliki, dan jumlah kekurangan modal. Nah, yang ke D itu ada penentuan harga pokok. Nah, penentuan harga pokok ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada untuk usaha pengolahan industri, yang kedua itu ada harga pokok penjualan untuk usaha dagang. Yang dimana untuk usaha pengolahan industri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada biaya bahan sekali proses produksi, ada upah tenaga kerja sekali proses, ada biaya tak langsung dibayar tunai. Nah, yang kedua itu ada harga pokok penjualan untuk usaha dagang, di mana itu ada hitungan harga pokok penjualan untuk satu periode. Nah, yang kedua itu ada sediaan barang dengan awal bulan. Yang ketiga itu ada pembelian barang dengan per bulan baik tunai maupun kredit. Nah, yang ketiga itu ada ongkos-ongkos pembelian per bulan. Yang kelima itu ada sediaan barang dagangan akhir bulan. Yang keenam itu ada harga pokok penjualan selama 1 bulan. Nah, kesimpulannya, dengan berjalannya proses pembuatan cake ini dan sampai menghasilkan inovasi baru, menjadikan bermacam-macam cake yang dapat dijual dan melakukan transaksi terhadap penjual dan pembeli. Hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa berbisnis dapat kita lakukan atau kita produksi di mana saja. Dan dengan berbisnis seperti ini, kita dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat yang berwirausaha. Nah, sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.